videonya. Dan di video kali ini saya coba membahas tentang informasi terbaru dari Kemendikti, Kementerian Digital Indonesia, Kemendiki ya, Komunikasi Digital Indonesia, yang mereka mengaplikasikan, sudah menyetujui atau sudah rilis ya peraturan tentang untuk aktivasi SIM card menggunakan biometrik. Jika saya baca sekilas di berita-berita bahwa biometrik yang dimaksud adalah verifikasi muka. Jadi ketika aktivasi kita wajib verifikasi muka sebagai tambahan aktivasi melalui NIK dan sebagainya. Jadi mungkin perlu diverifikasi bahwa NIK dan pengaktif dari SIM card itu sama. Saya setuju aja sih tentang agenda atau wacana dari peraturan itu. Tujuannya mereka memiliki tujuan baik, yaitu mengurangi tindak penipuan. Jadi mengurangi adanya nomor-nomor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi nanti diharapkan semua nomor itu ada penanggung jawabnya. Saya baca sekilas juga bahwa maksimum pemilik dari seorang maksimum punya 3 SIM card, seingat saya ya. Saya sih setuju aja. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Tapi ada hal yang perlu saya ingin push ya. Ini udah lama sekali, udah diwacanakan dari tahun 2000, di bawah tahun 2020 ya, kita 2016 sampai 2000 berapa gitu ya. Nanti kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nanti saya taruh linknya tentang wacana tentang MNP. Ini sebenarnya yang perlu dan penting dilakukan dulu sih, karena customer kita, siapa sih yang nggak pengen pegang nomor terus gitu. Kita nggak pengen ganti provider, ganti nomor. Kita pengen nomornya tetap meskipun providernya ganti. Nah, itu bisa dilakukan kalau peraturan tentang MNP sudah dilaksanakan. Karena di peraturan MNP harus ada satu single entity yang mengatur tentang nomor kita. Saat ini kan nomor kita diregistrasikan di satu provider gitu, nggak bisa pindah. Kalau MNP sudah dilaksanakan, mobile number portability, maka kita bisa ganti provider dengan nomor yang sama gitu. Itu lebih penting. Itu malah menurut saya malah mengurangi bisa setidaknya mengurangi terbuatnya nomor baru di setiap provider. Misal ada orang tersebut, dan juga selain itu juga membuat persaingan seluler itu lebih bermanfaat untuk customer gitu. Karena mereka akan takut kehilangan customer, karena customer bisa berpindah seluler dengan nomor yang sama. Jadi customer tidak perlu terikat dengan satu nomor, satu provider. Kalau sekarang misal kita sudah terikat dengan entry, sedangkan paket-paket data dan sebagainya entry sudah tidak mendukung. Masa aktif tiap bulan beli paket, tapi masa aktif tiap bulan juga harus mengikuti paketannya gitu. Kita misal pengguna sudah bertahun, berpuluh-puluh tahun, tapi diperlakukan seperti pengguna baru, sama aja. Atau di provider lain kan, saya nggak ngerti ya permasalahan di setiap provider seperti apa.
Tapi bagaimana jika customer bisa memindahkan nomornya dari satu seluler ke seluler yang lain, karena misal seluler yang satu tidak cocok dengan mereka, misal sinyal di daerahnya kurang bagus, masa mereka harus membeli nomor baru hanya untuk mendapatkan akses internet misalnya. Lebih baik MNP segera dilaksanakan dulu, atau paling tidak berbarengan dengan aktivasi biometrik. Ya oke lah, biometrik ya hanya canggih atau apa ya, tapi kan itu sama aja, cuma aktivasi kartu dengan muka. Kalau kita tidak ada niatan jelek ya harusnya nggak apa sih aja. Cuma yang ini untuk yang paling menguntungkan, bukan menguntungkan, bermanfaat untuk kita gitu ya, untuk customer tentunya, itu ya MNP ini salah satunya. Kalau nggak di negara Asia Tenggara saja, Indonesia adalah termasuk negara yang belum menerapkan MNP. Sedangkan Singapura sudah, Malaysia sudah, Thailand sudah, bahkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya sudah. Indonesia ini saja yang beda. Saya kenapa nggak tahu kenapa. Apakah memang beli nomornya, provider sudah terlanjur membeli nomor ke pemerintah terlalu mahal atau seperti apa ya? Karena nanti ketika kita membeli nomor, kita memiliki nomornya dengan metode MNP, apakah nanti akan membuat nomor itu semakin mahal, karena jatuhnya nanti yang membeli adalah customer sendiri, bukan provider lagi. Jadi yang membeli adalah customer akan membeli nomornya sendiri, terus memilih provider. Jadi nanti transaksinya adalah nomor, ini langsung transaksi pemerintahan. Entah harganya seperti apa, kemungkinan lebih mahal. Tapi dengan adanya MNP, kita bisa berpindah seluler dari provider satu ke provider yang lain. Tidak perlu ketergantungan dengan satu provider. Itu menurut saya lebih baik didahulukan. Dan ini sudah mundur, udah bertahun-tahun, dan saya nggak ngerti anunya.